Wistoria itu overhype, overrated, ceritanya pasaran, ketolong grafis, dan Kimetsu 2.0. Kira-kira gitu tanggapan beberapa orang tentang Suisurugi no Wistoria. Apakah nih anime cuma menang di visual bagus doang? Apakah ceritanya biasa aja sampai-sampai ia dikatain sebagai Kimetsu 2.0? Yuk kita bahas tentang Suisurugi no Wistoria dan salah satu unsur yang jarang banget diperhatiin oleh penonton anime. Tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena pembahasan ini harus tertunda 1 bulan lebih karena satu hal dan lain sebagainya. Nah jadi di summer 2024 sepertinya nggak berlebihan kalau kita anggap Wistoria sebagai salah satu anime papan atasnya. Dengan menampilkan cerita yang menarik dan pertarungan yang niat, nih anime berhasil menghipnotis penonton untuk invest waktu mereka. Rasanya hampir nggak ada komplain yang terlalu gimana untuk anime ini. Tapi di antara sedikit komplain tersebut ada satu kritik yang menurutku kurang tepat. Sebuah kritik yang mengatakan kalau Wistoria itu sebenarnya biasa aja. Satu-satunya keunggulan yang dipunya adaptasi anime ini cuma grafis visualnya yang sangat indah. Selain itu nggak ada hal mewah lain yang bisa diperhatikan. Karakternya biasa, ceritanya pasaran, dan bahkan motivasi karakternya juga datar banget. Menurutku kritikan ini nggak sepenuhnya salah, tapi ia juga nggak sepenuhnya benar. Wistoria memanglah anime dengan kualitas visual yang memukau, tapi ia nggak hanya mempersembahkan visual saja sebagai keunggulannya. Ceritanya masih bisa dikatakan seru. Memang konsep ceritanya sudah berulang kali dipakai oleh karya lain, tapi ada satu unsur dari cerita itu yang membuat Wistoria bisa dinikmati dengan maksimal. Sebuah unsur yang membedakan karya bagus dan karya yang biasa aja. Sebuah unsur yang mampu menyulap suatu cerita, sebuah unsur yang sering dihiraukan oleh penonton. Dan unsur yang kumaksud adalah gaya penceritaan, sebuah proses di mana kertas dan pena berperan besar sebagai pemandu dari pikiran sang autor. Sebuah langkah untuk menceritakan kisah dengan sangat menarik, sebuah nada yang dapat menghipnotis penonton. Ia memang menggunakan formula pasaran untuk ceritanya, cuma bercerita tentang seseorang yang lemah, gagal, dan gak punya harapan, berjuang di tengah sekolah sihir bergengsi, berjuang untuk jadi yang terbaik dan bersatu dengan kekasihnya di puncak. Satu-satunya harapan untuknya ke puncak adalah dengan bertarung dan membersihkan dungeon. Secara unsur kita bisa melihat banyak sekali ide yang sudah sering dipakai di sana. Sebuah konsep tentang Zero to Hero, sosok yang diremehkan, yang memiliki kemampuan tersembunyi, yang dianggap paling lemah, dan banyak lagi. Tapi dari banyaknya hal pasaran yang dipakai, ia nggak terkesan membosankan. Wistoria nggak seperti anime pasaran lainnya yang memakai unsur sama tapi menghasilkan sesuatu yang membosankan. Anime ini berhasil untuk menghindari itu. Memang salah satu penunjang agar anime ini terlihat menarik adalah visual grafisnya, tapi dibalik itu bagaimana animenya menceritakan kisah sang main karakter juga patut diacungi jempol. Bagaimana semua arc masalah terus bersambung dan gak terasa terputus. Bagaimana animenya dapat terus membuat penonton excited untuk mengikuti kisahnya. Bagaimana setiap scene dapat menceritakan sesuatu dengan sangat merdu. Setiap momen ditulis dengan sangat baik, sampai-sampai kita nggak akan menemukan satupun rasa aneh saat menonton. Padahal rasa ini wajar ditemukan pada tiap anime overpower mediocre. Sebuah feeling dimana kita ngerasa garing melihat kelakuan main karakternya yang belagak sok keren. Sebagai contoh, kita bisa melihat betapa indahnya momen pembuktian dari sang main karakter. Saat Will memperlihatkan kemampuannya untuk pertama kali, kita nggak akan melihat hal garing yang biasa terjadi di banyak anime OP mediocre. Malah kita seakan terpesona dengan semua aksi yang ditunjukkan sang main karakter. Kita merasa nyaman ngelihat Will dengan rendah hatinya menolong Sion dari amukan Minotaur di episode pertama. Kita juga nggak bisa lupain se-effort apa Will saat berhadapan dengan Edward Sensei. Dia nggak langsung one hit kill melawan seseorang. Anime ini berhasil memvisualisasikan kesulitan dan upaya sang main karakter untuk melewati tantangan yang ada. Kita bisa melihat serapi apa pacing ceritanya dalam menuntun penonton untuk terus fokus pada pertarungan itu. Animenya benar-benar sangat mampu dalam mendeliver sebuah cerita yang mendukung perjuangan karakternya, mampu untuk memberi bobot dan empati kepada penonton agar senantiasa bersimpati pada sang main karakter. Ia nggak semerta-merta mempertunjukkan putaran maju pukur selesai, namun ia memberikan berbagai runtutan cerita yang masuk akal dan mendukung satu sama lain. Anime ini memberikan latar belakang dan akar masalah yang jelas, justifikasi dan proses yang menyentuh hati sampai dengan eksekusi dan penyelesaian yang sangat epik. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana awal pertarungan Will dengan Julius. Di awal kita dipertunjukkan dengan kisah kaum dwarf yang tertindas setelah kalah perang. Kita juga diberi empati tentang betapa kasihan dan miripnya perjuangan Will dengan kaum dwarf yang nggak bisa sihir. Lalu masalah dimulai dengan Julius yang dengan sombongnya tiba-tiba masuk dan menyebabkan masalah.
Tentu dengan setup yang baik di awal, momen ini bisa jadi momen yang emosional. Penulisan Will di sini juga benar-benar sempurna dalam menanggapi masalah yang datang. Lalu kita juga bisa melihat persiapan sang main karakter dalam menghadapi lawannya, menambah bobot dalam pertarungan ini. Pertempuran dan konklusinya juga dieksekusi dengan sangat baik, walaupun ada sedikit plot twist untuk memperkenalkan karakter kunci yang akan datang. Selanjutnya kita bisa melihat sebuah penceritaan yang konsisten di dalam penjelajahan dungeon terakhir. Di sana runtutan masalah, pacing cerita, karakterisasi, dan kesemua unsur itu dapat bersatu dengan sempurna, membuat ia jadi penutup yang epik di musim ini. Jadinya Wistoria emang memberikan konsep pasaran untuk ceritanya, tapi seri ini dapat dengan sangat baik meracik semua hal pasaran itu menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Sang autor mampu dengan sempurna menyulap semua bahan yang biasa menjadi sebuah hidangan mewah dengan kaya akan cita rasa. Sebuah karya indah yang gak bisa disandingkan dengan judul-judul mediocre di luar sana. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.